Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah tentang Baiat Aqabah. Sebagaimana telah disebutkan bahwa ada 6 pemuda Madinah yang masuk Islam pada musim haji tahun ke-11 kenabian, dan mereka berjanji untuk menyampaikan misi yang dibawa Rasulullah SAW kepada kaumnya. Maka di antara hasilnya, pada musim haji tahun berikutnya, tahun ke-12 kenabian, datanglah 12 orang. Di antara mereka ada 5 orang yang sebelumnya telah masuk Islam, ditambah 7 orang lagi selain mereka, yaitu Mu'adz bin Al-Harits, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin As-Samit, Yazid bin Sa'labah, Al-Abbas bin Ubadah, Abu Haysam bin At-Taihan, Uwaim bin Sa'idah. 2 nama terakhir berasal dari suku Aus dan sisanya dari Khazraj. Mereka segera menghubungi Rasulullah SAW untuk bertemu di Aqabah Mina. Lalu mereka berbaiat, yaitu sumpah setia kepada Rasulullah SAW untuk berjanji tidak akan menyekutukan Allah sedikit pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak melakukan dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Setelah baiat dan seusai musim haji, Rasulullah SAW mengutus bersama orang-orang yang berbaiat tersebut duta pertama ke Yathrib, yaitu Madinah, untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada kaum muslimin di sana dan memberikan pemahaman agama serta menyebarkan Islam kepada mereka yang masih melakukan kesyirikan. Untuk tugas yang berat namun mulia ini, Rasulullah memilih salah seorang pemuda yang sangat terkenal di Makkah, yaitu Mus'ab bin Umair al-Abdari. Nah, di Madinah, Mus'ab tinggal bersama As'ad bin Zurarah. Dari sanalah mereka menyebarkan Islam dengan penuh semangat. Usaha mereka ternyata membuahkan hasil. Di antara keberhasilan dakwanya di Madinah adalah masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair, 2 orang pemimpin Bani Abdi al-Ashral. Karena setelah keduanya masuk Islam, semua orang dari sukunya berbondong-bondong menyatakan masuk Islam. Kecuali ada seorang yang terlambat masuk Islam, yaitu Usairah, yang masuk Islam di tengah perang Uhud. Kemudian dia langsung ikut berperang dalam barisan kaum muslimin dan akhirnya syahid dalam peperangan tersebut. Padahal belum pernah sekalipun dia bersujud kepada Allah Ta'ala karena singkatnya waktu beriman yang dia tahu. Sehingga Rasulullah berkomentar tentangnya, beramal sedikit namun pahalanya banyak. Demikianlah seterusnya Mus'ab berdakwah di Madinah sehingga tidak ada lagi rumah di kalangan Ansor kecuali di dalamnya terdapat pria atau wanita muslim. Sebelum datang musim haji berikutnya, tahun ke-13 kenabian, Mus'ab bin Umair kembali ke Makkah untuk memberikan kabar gembira kepada Rasulullah tentang sambutan luar biasa dari masyarakat Madinah atas dakwah yang dilakukannya. Nah, pada musim haji tahun ke-13 kenabian, kaum muslimin dari Madinah yang berjumlah 70-an ikut dalam rombongan orang-orang musyrik untuk melakukan ibadah haji. Setibanya di sana, mereka segera menghubungi Rasulullah. Lalu dengan rahasia sepakat bertemu di tengah hari-hari tasyrik di suatu lembah Aqabah dekat Jumrah Ula di Mina untuk melakukan baiat. Pada hari yang telah ditentukan, di tengah malam yang gelap gulita, sambil mengendap-endap agar tidak diketahui rombongan-rombongan kaum musyrikin, mereka pergi ke lembah Aqabah. Mereka saat itu berjumlah 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita, Nusaybah binti Ka'ab dan Asma binti Amr. Sementara itu Rasulullah SAW datang bersama Abbas bin Abdul Muttalib yang saat itu masih memeluk agama kaumnya. Namun dengan senang hati dia turut menghadirinya. Sebelum melakukan baiat, Jabir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atas apa kami harus berbaiat?" Rasulullah bersabda, "Kalian harus patuh dan taat, baik saat giat maupun malas. Harus bersedekah baik saat susah maupun senang. Harus memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Harus berjuang di jalan Allah dan jangan mundur walaupun hinaan orang.
harus menolongku jika aku datang ke tempat kalian, dan melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri kalian dan anak istri kalian, dan balasan bagi kalian adalah surga. Setelah masing-masing pihak memahami satu persatu isi baiat yang akan mereka ucapkan dan sadar akan konsekuensinya yang berat serta kesiapan mereka untuk melaksanakan baiat tersebut, maka mulailah satu persatu mereka berbaiat kepada Rasulullah dengan cara berjabat tangan. Adapun terhadap kedua wanita yang turut serta dalam baiat tersebut, Rasulullah cukup mengambil baiatnya dengan ucapan saja. Rasulullah tidak pernah sekalipun bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Demikianlah baiat Aqabah kedua yang juga dikenal dengan baiat Aqabah Al-Kubra, berakhir dengan penuh persaudaraan dan komitmen yang teguh untuk saling membela Islam. Dari sinilah kekuatan Islam yang akan menggetarkan dunia sedang diayunkan. Setelah baiat selesai dilaksanakan, Rasulullah minta kepada peserta baiat tersebut untuk menunjuk 12 orang di antara mereka sebagai pemimpin dan diserahkan tanggung jawab atas regunya masing-masing dalam melaksanakan isi baiat tersebut. Maka segera saja mereka memilih 12 orang tersebut, 11 orang dari suku Khazraj dan 3 orang dari Aus. Pada detik-detik terakhir, setan mengetahui adanya baiat tersebut. Namun karena sempitnya waktu, tidak mungkin baginya menyampaikan hal itu kepada para pemimpin Quraisy secara rahasia agar mereka melakukan penyergapan mendadak. Akhirnya dia naik ke sebuah bukit laut berteriak tentang pertemuan itu. Rasulullah yang mendengarkan teriakan setan tersebut segera memerintahkan para peserta baiat untuk kembali ke rombongannya. Pada awalnya mereka siap untuk menghadapi kaum musyrikin. Namun Rasulullah SAW katakan bahwa beliau belum diperintahkan untuk itu. Lalu mereka kembali dan tidur di tengah rombongannya hingga pergi. Keesokan harinya, kaum kafir Quraisy mendatangi perkemahan penduduk Yasrib untuk memprotes dengan keras adanya perjanjian tersebut kepada para pemimpin rombongan kaum musyrikin Madinah, karena mereka mengetahui bahaya besar dari pertemuan itu bagi mereka. Tentu saja para pemimpin rombongan, karena memang hal tersebut dilakukan dengan sangat rahasia, menolak mentah-mentah tuduhan orang kafir Quraisy. Sementara orang-orang muslim hanya dapat saling memandang satu sama lain, tidak menyangkal dan tidak mengiyakan. Akhirnya para pemimpin Quraisy membenarkan ucapan pemimpin kaum musyrikin dari Madinah, lalu mereka kembali dengan tangan hampa. Yaitu adalah kisah tentang baiat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para Ansor. Dan itu adalah awal bagaimana mereka kaum Ansor akan menyambut kedatangan Muhajirin, itu kaum muslimin yang berasal dari Madinah, dan memperkuat aliansi yang ada di Madinah sehingga Islam nanti akan menang melawan kafir Quraisy. Nah, itu adalah kisah tentang baiat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.